Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimakumullah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia, di bulan Muharram, bulan yang suci, bulan yang mulia, kita masih diberikan berbagai kenikmatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat kita berada di atas agama Islam, nikmat berada di atas manhaj yang lurus. Dan ini merupakan salah satu ru'usun ni'am, seperti yang disampaikan oleh Wahab bin Al-Munabbih rahimahullah. Beliau menyatakan ru'usun ni'am thalathatun. Awwaluha al-islamu alladzi la tatimmu an-ni'amahu illa biha. Yang pertama adalah nikmat Islam. Jadi nikmat-nikmat terbesar itu ada tiga. Yang pertama adalah nikmat Islam, yang mana tidak sempurna semua nikmat di dunia ini tanpa adanya Islam. Tidak berguna. Tanpa adanya Islam, maka nikmat di dunia ini tidak berguna. Yang kedua, nikmatul afiyah atau nikmat sehat, allati la tatibul hayatu illa biha. Dengan nikmat sehat itu, kehidupan itu akan menjadi indah, menjadi baik. Maka ketika seseorang diberikan nikmat sehat, wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penyakit. Dan kita diberikan kesehatan, keafiahan, ini merupakan nikmat yang besar. Ya. Seorang syair menyampaikan, seorang pepatah Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha, la yaraha illal marda. Sehat itu ibarat sebuah mahkota yang ada pada orang-orang yang sehat saja, yang ada di kepala orang-orang yang sehat, dan tidak bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Jadi orang yang sakit bisa melihat bagaimana mahalnya sehat. Kita harus bersyukur diberikan kesehatan afiah, ya. Dan kita doakan saudara-saudara kita, guru-guru kita, terutama guru-guru kita, ya. Kita doakan mereka agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan. Dan kita yang diberi kesehatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat terbesar adalah al-ghina, alladzi la tatimmu al-'aisyu illa biha, kata Wahb bin Nabi rahimahullah. Kecukupan yang mana tidak sempurna, kata beliau rahimahullah, kehidupan ini tanpa kecukupan. Dan alhamdulillah, insyaallah kita semua diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecukupan itu bukan berarti banyak hartanya, tapi hatinya merasa cukup. Ya, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur atau hakikat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hanya saja kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Namun rasa syukur ini terdapat dari 3 unsur. Dan ini seperti disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarikus Salikin, yang diambil dari definisi atau arti sebuah syukur. Asy-syukru, kata beliau rahimahullah, zuhuru athari ni'matillahi ta'ala fi lisani 'abdihi sana'an wa i'tirafan. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, pada hamba tersebut, yang ditunjukkan dengan lisannya yang memuji dan mengakuinya. Jadi yang pertama adalah syukur itu disebut syukur ketika, atau syukur seorang hamba ketika si hamba ini, seorang hamba ini mengucapkan dengan lisannya apa? Pujian dan pengakuan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat ini. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Selain lisannya mengucapkan alhamdulillah dan mengakuinya, hatinya juga apa? Yashhad, mempunyai keyakinan. Syuhudan wa mahabbatan, mengakui, meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebalikannya adalah Qarun, yang mana kata di dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana Qarun ini kufrun billahi subhanahu wa ta'ala, atau kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Dan dia mengatakan dengan apa yang telah dia capai dari harta yang dia miliki, apa dia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Dia tidak mengakui itu. Dan dia mengatakan apa yang aku dapati dari harta ini adalah itu karena ilmuku, karena kemampuanku. Dia tidak mengakui. Maka kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, meyakini, menyaksikan, persaksian hatinya meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala jawarihi ta'atan atau inqiyadan wa ta'atan, dan anggota badannya melaksanakan ketaatan, menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah sekalian, seseorang disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan nikmat oleh Allah kehidupan di dunia ini. Pada saat ini dia masih diberikan usia, masih diberikan sehat, masih diberikan afiat, masih diberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Pada hakikatnya dia harus mempunyai tiga perkara. Yang pertama, dia mengucapkan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita para ikhwas, kita mentadaburi, kita melihat kehidupan dunia ini. Siapa yang menciptakan langit yang menjadi naungan bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini? Siapa yang menciptakan, menghamparkan tanah yang seluas ini? Siapa yang memberikan rizki kepada setiap makhluk, termasuk kita? Pertanyaannya, apakah kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah melaksanakan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan makhluknya, yang menciptakan manusia dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para ikhwah sekalian, syukur kepada nikmat Allah merupakan hal yang wajib. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditambahkan nikmat tersebut. Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Dalam surat Al-Baqarah. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian mengkufuriku, wala takfurun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur, artinya syukur itu merupakan ketaatan dan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lain, Kulu mimma razaqnakum, apa tuh ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang kami berikan kepada kalian yang baik. Dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku jika kalian hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini adalah merupakan sifat para anbiya. Merupakan sifat para anbiya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Nuh alaihi salam bahwa beliau adalah innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia Nuh alaihi salam termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam syakiran li an'umih. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam adalah panutan atau umat teladan, seorang imam yang bisa dijadikan teladan, qanitan, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, yang lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrikin, dan dia juga alaihi salatu wassalam orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, syakiran li an'ami. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersusah-susah salat malam, berlama-lama salat malam, bahkan sampai kakinya bengkak? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah sekalian, rasa syukur ini alangkah baiknya, alangkah indahnya dibarengi dengan muhasabah. Kita berada di tahun baru Hijriyah. Kita berada di tahun baru Hijriyah, bulan Muharram. Dan muhasabah bukan berarti harus setiap tahun atau di awal tahun. Muhasabah itu berintrospeksi diri, ya, menghitung-hitung. Dari hasabah, menghitung-hitung. Namun momen tahun baru bisa juga dijadikan untuk ajang muhasabah bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan di tahun yang kemarin? Apa yang ibadah kita, kewajiban yang kita lewatkan? Apa kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan? Apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala selama tahun kemarin ini kita lakukan atau kita tinggalkan? Dan apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala selama tahun kemarin ini kita lakukan? Nah, di tahun baru ini momen munasabah bagi kita untuk bermuhasabah. Karena masih banyak atau bukan orang lain, bahkan kita sendiri mungkin
Kalau kita hitung berapa ribu, berapa juta pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan atau pelanggaran yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesempatan sehat. Jangan-jangan ini adalah istidraj bagi kita semua. Jangan-jangan ini adalah istidraj bagi kita semua, sehingga kita lupa. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka itu lupa ya, dengan apa yang telah didatangkan kepada mereka dari nikmat-nikmat atau istidraj, maka Allah siksa dengan seketika. Waliyadu billah. Maka kita teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Igtanim, dan ini sudah kita hafal semuanya insyaallah. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ini sebagai bahan muhasabah bagi kita semua. Sebagai bahan muhasabah. Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Sihhataka qabla saqamik. Waktu sehatmu atau waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum datang waktu kefakiran. Faraghaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Subhanallah. Ini bahan bagi kita untuk menjadi introspeksi diri atau muhasabah bagi kita. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Ketika usia sudah menjelang tua, sudah tua atau sudah sepuh, maka banyak hal yang terlewatkan oleh. Jangan sampai semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terhalang dengan usia kita. Datang semangat itu ketika usia kita sudah menjelang, sudah sepuh, bahkan kita sudah tidak mampu lagi berangkat ke masjid misalkan sholat berjamaah. Mata sudah tidak bisa lagi melihat Al-Qur'an. Kenapa? Karena faktor usia. Tapi kita gunakan waktu syabab kita, waktu muda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihataka qabla saqamik. Jangan sampai semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala datang ketika kita sudah sakit. Datang ketika kita sudah tidak mampu apa-apa lagi. Sudah berbaring tidak bisa, bahkan bangun dari tempat tidur aja nggak bisa. Maka waktu sehat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sakit menimpa kita. Faragaka qabla syughlik. Waktu kosong kita, waktu luang kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan manusia banyak yang maghbun, banyak yang tertipu dengan apa? Dengan 2 perkara. Dengan sehat dan farag, dengan luang. Mereka lupa ketika sehat, mereka lupa ketika farag, ketika luang. Mereka habiskan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak ada faidahnya. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menggunakan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah, untuk thalabul ilmi,
untuk membaca, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya atau hal-hal yang baik. Wa ghinaka qabla faqrik, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan atau keluasaan dari harta, maka gunakanlah sebelum datang kefakiran. Kita pergunakan harta yang kita miliki ini untuk menjadi atau sebuah tabungan yang nanti kita akan ambil, kita akan tuai di akhirat. Jangan sampai keinginan untuk bersedekah, jangan sampai penyesalan itu datang ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya apa-apa. Dan yang terakhir, hidup kita, umur kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sekarang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ajal, sebelum datang kematian kepada kita. Karena kalau sudah datang kematian akan terputus semuanya. Dan kita tidak akan tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Maka para ikhwah sekalian, mari kita introspeksi diri, muhasabah. Hitung-hitung apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita amalkan untuk hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin." Dalam surat Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah dan lihatlah amalan apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Maksudnya apa? Apa yang kita amalkan untuk hari akhirat. Kebaikan apa, ibadah apa yang sudah kita perbuat untuk nanti bekal di hari akhirat. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, poin yang kedua dalam kesempatan ini, kalau tadi kita atau saya mengajak para ikhwah, khususnya bagi saya, untuk meningkatkan syukur kita, pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada bulan Muharram yang mulia ini, tahun baru ini, dengan berintrospeksi diri atau dengan muhasabah. Poin yang kedua, seperti yang tadi disampaikan di pertama, bahwasanya kita berada di bulan Muharram, bulan yang suci, ya, bulan yang mulia. Ingat, karena banyak saudara-saudara kita yang menganggap bulan Muharram ini bulan sial, ya, bulan sial. Kegiatan apapun kalau dimulai dari bulan Muharram bisa mendatangkan sial atau kegagalan. Dan ada beberapa saudara-saudara kita yang punya keyakinan seperti itu. Justru sebaliknya, bulan Muharram merupakan bulan yang mulia. Salah satu bulan yang mulia yang disebutkan oleh Allah atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Surat At-Taubah ayat 36, ya. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi dan langit. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut bulan haram.
Dan itulah merupakan ketetapan agama yang lurus, dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian saling menzalimi diri kalian. Rasulullah SAW mentafsirkan ayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabu, Mudhara, baina Jumada, alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. 3 berurutan. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Kemudian yang satu terpisah. Apa? Bulan Rajab, Mudhar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terletak antara Jumada Ats-Tsaniyah dan Sya'ban. Disebut Mudhar, kata ahli tafsir, kata tarikh menyebutkan karena penduduk atau apa itu namanya, kabilah Mudhar satu-satunya kabilah Arab yang memuliakan bulan ini, bulan Rajab ini, dibanding dengan kabilah-kabilah atau suku-suku yang lainnya. Maka disebutlah Rajab Mudhar dalam hadisnya seperti itu. Nah, kita berada di bulan yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 minha arba'atun hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Jadi ini harus kita punya keyakinan, luruskan keyakinan kita bahwasanya kita atau bulan Muharram itu bukan bulan sial. Dan bulan gak ada yang sial. Justru bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, bulan yang suci. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul ashhuri afdal?" Ayyul ashhuri afdal? Ya Rasulullah, bulan apa yang paling utama? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-ashhurul afdal atau afdal ashhur syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram. Paling afdalnya bulan, paling utamanya, paling baiknya bulan adalah bulan Allah yang kalian sebutkan atau yang kalian panggil dengan nama Al-Muharram. Dan ini menunjukkan kepada keutamaan bulan Muharram. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Paling utamanya, paling baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala innama Allah Subhanahu wa taala yudhifu ilaihi yadullu ala khawassi makhluqatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan sesuatu atau makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan keutamaan makhluk tersebut, kekhususan makhluk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya syahrullahi al-Muharram. Dan ini menunjukkan kepada keutamaan bulan ini, bulan Muharram ini. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apa yang harus dilakukan
kita sebagai seorang muslim menghadapi bulan suci Muharram ini? Tentunya kita ingin melakukannya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh orang yang paling mulia. Kita ingin mengerjakannya sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh umat yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Kita juga ingin melaksanakan atau ingin mengerjakan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat yang paling baik, umat-umat yang paling baik setelah Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu taala alaihim, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka para ikhwah sekalian, yang paling pertama adalah secara zahir atau menurut zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman. Jangan menzalimi diri kalian. Qatadah rahimahullah menyebutkan az-zulmu, kezaliman di fi ashhurul hurum, asyaddu, lebih, kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih jelek dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Bukan berarti di bulan-bulan yang lainnya itu boleh, tidak. Namun dosa kezaliman di bulan-bulan Muharram dan termasuk di bulan hurum, di Ashurul Hurum, di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Al-Muharram ini adalah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih ditegaskan lagi. Begitu juga sebaliknya. Dan ini sesuai dengan tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kezaliman di bulan tersebut, di bulan-bulan haram tersebut, karena merupakan sebuah besar atau sebuah dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan, amal soleh, ibadah-ibadah di bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat kezaliman di bulan ini, di bulan haram atau di bulan Muharram ini. Dan sebaliknya, kebaikan di bulan-bulan ini atau di bulan haram dan kita di bulan Al-Muharram itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kita memperhatikan dua hal ini. Kita giat untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga semaksimal mungkin menjauhi semua kezaliman. Kezaliman sifatnya atau menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, atau kezaliman yang sifatnya kembali kepada diri kita. Dan kezaliman yang paling besar adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian salah satu ibadah yang menjadi kekhususan atau yang menjadi prioritas di bulan ini adalah berpuasa. Khususnya di tanggal ke-10 di bulan Muharram.
yang sering disebut Saum Asyura. Saum atau puasa Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya atau dalam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih dari Imam Muslim, kata beliau apa? Ma alimtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shama yawman yatlubu fadlahu minal ayyami illa hadzal yaum wa yaum Asyura. Kata Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, aku tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari-hari yang mana hari tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan keutamaannya lebih daripada hari-hari yang lain dibanding hari ini. Kata Ibnu Abbas, hari ini adalah maksudnya Ramadan wa yauma Asyura, dan hari ke-10 di bulan Muharram, yaitu Asyura. Jadi Nabi SAW memberikan perhatian khusus di tanggal 10 bulan Muharram ini atau Asyura ini. Bahkan Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Bahkan kata Nabi SAW, la in baqitu ila qabilin la asumanat tasi. Kata Nabi SAW yang kata Imam Muslim, kalau aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan tambah puasanya tanggal ke-9. Dan para ulama di sini memberikan istinbatul ahkam, puasa Asyura yang lebih baik itu dibarengi dengan 9, kemudian yang ke-10-nya. Namun cukup insyaallah taala ketika kita hanya puasa di bulan atau di tanggal ke-10 saja. Dan hadis yang menunjukkan kepada bagaimana utamanya di bulan atau puasa di bulan Muharram ini adalah umumnya hadis yang tadi saya sampaikan. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Paling utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Dan puasa Asyura ini para ikhwah sekalian, seperti kata Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau menjawab, yukaffiru as-sanah al-madiyah, menghapus dosa yang sudah lalu. Yukaffiru as-sanah al-madiyah. Kemudian bulan Asyura ini atau puasa di bulan Asyura ini ditunjukkan juga keutamanya dengan sabda Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Awal datang ke Madinah, kota Madinah, beliau SAW mendapatkan kaum Yahud itu berpuasa hari ke-10 di bulan Muharram. Fawajadal Yahuda siyaman yaum Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal yaum?" Hari apa ini? Yang mana mereka itu yang kalian berpuasa di hari tersebut. Faqalu hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Yang mana hari tersebut di tanggal ke-10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharaqa fir'auna wa qaumahu. Dan hari tersebut juga Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Musa berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum.
Ya. Kita, kata Nabi SAW, lebih berhak daripada Musa. Maka Nabi SAW berpuasa di tanggal tersebut dan wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Ya. Nah, para ikhwah sekalian, mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan salah satu dari banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, sunnah-sunnah ya, yang diberitakan oleh Allah, yang disampaikan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salah satunya adalah kita berada di bulan Muharram dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah secara umum, selain dan tentunya ibadah yang paling disukai, taqarrub yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai adalah kita bertaqarrub dengan wajib, hal-hal yang difardukan. Kemudian setelah itu apa? Kita melaksanakan hal-hal yang disunnahkan, mustahabbat. Dan tidaklah seorang hamba itu mendawamkan hal-hal yang sunnah hatta sampai dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seperti dalam hadis qudsinya, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nawafil hatta uhibbah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Aku akan mencintai. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menambahnya, menyempurnakannya dengan hal-hal yang disunahkan oleh Allah atau mustahabbat yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya kepada kita. Dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang ikhlas di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada faidah dan manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.